Pagi Pak To. Wih, pagi Bang Peler. Gila, dari mana? Main dulu dong. Wah, jangan lupa pakai sanitizer. Iya, ini hari habis bantuin si Betok semalam nih ronda. Wah. Ngantuk Betok mau ngopi. Ngopi. Utangnya kemarin aja belum bayar tuh, nah. Gimana urusannya? Pak Toto nggak ngerti banget dah. Coba hitung nih pakai apaan ya lah sempoa. Sempoa. Iya, kerja dulu belum aja mah. Gimana? Mau bayar utang. Bayar dulu dong, baru ngutang. Mungkin kerja. Ya masa Wah, penduduk masih gini muda. gimana mau kerja Pak Toto? Orang yang kerja aja dipecat-pecatin, gimana mau diterima karyawan baru? Oh iya. Mau usaha juga, aduh siapa yang mau beli gitu kan? Ya. Dan yang modalin juga siapa? Namanya usaha mah pasti aja ada yang beli kayak warung saya nih, walaupun kopi tapi banyak yang ngutang termasuk Gitu. Waalaikumsalam. Tumben ada pelor. Iya, Woi. waduh. Ramai nih. Iya, kompak banget nih. Ya. Berarti Udah disiapin lagi nih kayaknya. Iya, makanya. Bagus itu. Apa yang kemarin ini? Belum diangkat-angkat. Langsung dihajar aja lah. Tapi kita berpikir positif. Pasti ini memang khusus disiapin. Betul. Kenapa sih dari jauh ngeliatnya berdua pada ngerundel aja nih? Pagi-pagi ngutang kopi kemarin belum bayar. Terus yang ngutang, makanya kerja. Dulu kerja, entar dulu. Aduh. pandemi Pak To, pandemi Nah, kenapa emangnya kalau pandemi? yang kerja aja dipecat-pecatin gimana ya? Persoalannya udah mencoba mencari kerja tuh belum, ya kan? Gitu. Ya makanya kita tuh gini, situasi apapun jangan dilihat susahnya dan jangan dilihat pesimisnya, tapi dilihat dinilai gitu kan, bagaimana cara mengatasinya. Semua orang susah, termasuk kita susah juga gitu. Itu enggak lah. Secara kondisi global gitu. Secara kondisi global. Cuma karena kita menyikapinya, Iya. Artinya bukan susah lah. Penuh keterbatasan. Iya, semua orang mengalami hal yang sama kan? Iya, keterbatasan karena pandemi, kita mau bergerak aja nggak bisa karena protokol kan sangat ketat, ya kan. Untuk pindah ke kota lain juga sama, melakukan hal sama. Jadi kita itu kayak penjara transparan, penjara transparan, ya kan. Jadi kita dibatasi oleh aturan, oleh pandemi juga, sehingga kita harus ini. Tetapi memang, ya benar kata Bang Sol bilang, kita harus bisa melihat hal itu pasti ada hikmah, pasti ada hal positifnya. Dan saya percaya hikmahnya jauh lebih banyak daripada bukan hikmah, ya kan. Cuma persoalannya ketika menghadapi situasi yang langsung sulit, kita udah nggak mau berpikir, kita udah langsung ketimpa kepedihan, kesulitan, terus kita udah otak langsung buntu, udah nggak mencoba bangkit. Apa sih? Kita tarik nafas, duduk tenang. Apa sih yang sedang terjadi? Oke, orang-orang pada nggak berjualan, orang-orang pada nggak bekerja. Tadi matahari masih terbit, Udara laut masih bisa. iya, laut masih bergelombang, udara masih segar kita hirup. Artinya masih ada harapan, masih ada sisi baik. Ini pasti ada maksud tertentu, gitu kan, dalam situasi itu. Jadi mengaktifkan berpikir positif dalam situasi apapun. Mencari hidup, mencari hikmah, gitu. Kita Saya kalau semalam baru baca tuh, ini coba kita aplikasikan bareng-bareng ya, kita coba latih. Jadi coba ini yang saya baca tuh melatih pemikiran positif. Jadi pemikiran positif itu dilatih, bisa dilatih gitu, bukan cuma ujuk-ujuk kita. Wah, si dia memang sifatnya gitu. Bukan masalah sifat, Ya. ini masalah bisa melatih kebiasaan. Mau ikut coba latihannya? Boleh nih. Pak Toto juga ya. Kita latih bareng-bareng ya. Ya, Latih ya, bareng-bareng ya, ya. ya. Oke. Iya, Sekarang ini. ayo paham juga nih. Ini yang pertama kita ambil situasi pandemi. Oke. Apa yang ada di pikiran pelon orang dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini? misalnya, Duit, kalau punya duit, Oke, terus masalah kerjaan bagaimana? ya udah coba-coba nyari kerjaan, kagak ada yang mau terima. Alasannya pandemi semua. Oke. Udah coba nyari atau belum? Belum. Belum sih. Oke. Pak Toto, apa yang kira-kira di pikiran Pak Toto? Bagaimana yang pada ngutang biar cepat bayar? Oke. Terus Iya. apalagi? Apalagi ya supaya itu aja sih, sama warungnya biar jadi
yang bagus, banyak Lebih berkembang. lebih berkembang lagi. Coba kita sedikit berlatih ya. Pandemi orang semua pada susah nyari kerja, yang kerja pun dirumahkan. Gitu. Iya, iya. Coba kita berpikir, justru ini peluang. Ketika orang semua ada di rumah, apa yang mau kita tangkap dari peluang mereka yang ada di rumah? Nah, itu benar tuh. Gitu kan. Kita coba cari peluang bersama, gitu kan. Oh, orang di rumah bisa kita ajak kerjasama sebenarnya. Iya. Contohnya ketahanan pangan. Oh, Dan oke. Terus? banyak orang di rumah berarti ada banyak tenaga sebenarnya di lingkungan kita sendiri. Misalnya di RT kita nih ada 5 orang yang dirumahkan, artinya ada 5 tambahan tenaga baru. Oke. Gitu. Coba kita minta izin sama Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah saya mau minta izin sepetak aja. Tanah itu bisa kita garap, coba beternak atau bertani gitu ya. Ya. Berternak contohnya berternak kambing ya kan, kita berternak kambing. Modal kita bisa kolekan atau bisa kita cari bersama dengan modal 1-2 kambing tuh, Ya. itu kan kita rawat bersama itu. Nah di bawahnya kalau misalnya kambing itu nunggunya terlalu lama, bisa lele juga kan? Bisa. Jadi bisa dikerjakan secara bareng-bareng. Lele itu kan dalam hitungan berapa hari udah bisa panen, ya kan? Sekilo kalau Bulan bisa sih. dapat. Ya? 2 bulan sih kurang. 2 bulan ya. Ya udah nggak apa-apa, 2 bulan kan berarti 60 hari. Kayak mungkin ada pertanyaan, lah tapi makannya harus sekarang. Ya udah oke, daripada diem aja, udah nggak makan, diem aja nggak ada harapan. Kalau misalnya ini kita mulai menanam sekarang, mau kambing kayak, mau kangkung atau lele, ke depan kita ada harapan. Kita artinya kita berdoa ketika kita memohon untuk ada solusi, nggak malu, kita udah bergerak. Saya baru dapat kabar juga dari istri malah lagi. Oh, Ini ada bukan bantuan untuk usaha lah sih Pak. Ya. Kurang lebih 1 orang itu bisa 2.400.000-an. wah itu banyak tuh, Iya, lumayan. 2.400.000 untuk usaha sebenarnya Ki. Nah coba loh kita kumpulin warga yang memang terdampak COVID ya, terdampak corona, harusnya atau harus kerja di rumah. Coba kita kumpulin terus kita mengajukan, nggak sulit kok. Iya. Searching aja di Google ada kok. Nah itu dari pemerintah tuh. Kita kumpulkan kan misalnya 5 orang nih, 5 orang ya taruhlah kebagian misalnya memang kalau turun full 2.400.000, 1 juta aja, 1.400.000 disimpan buat makan keluarga, 1 jutanya kita kolekkan nih, terkumpul 5 juta. Kita coba bikin itu tadi tuh ketahanan pangan melalui peternakan. Yang lagi untuk makan kan kita ada bantuan dari presiden, dari apa? Ya dari Provinsi, lingkungan lah ya kan dari kabupaten kan ada apa? Ya, artinya survival dulu. Ya. Sementara kalau memang cuma harus makan nasi sama telur ya alhamdulillah. Ya. Sementara, tapi kita bergerak untuk menuju ke sana. Gitu. Itu salah satu bukti positif. Nah sebenarnya kondisi bangsa kita, negara kita itu masih ada baiknya bahwa setiap masyarakat itu boleh langsung berusaha, bikin warung kayak gini atau bikin nasi goreng atau peternak sendiri jual. Mungkin kalau di negara lain nggak bisa langsung tiba-tiba jualan. Itu mudah-mudahan hal itu jangan sampai berubah dengan undang-undang apapun. Jadi masyarakat masih diberi izin, masih diperbolehkan untuk berdagang di pinggir jalan, untuk berusaha, harus ngurus ini itu, harus ngurus izin itu. Yang kayak gini-gini loh, UKM kayak gini nih. Ya. Itu yang mendukung, yang menopang tetap berdirinya Indonesia. Kalau nggak ada itu selesai. Yang masih bisa tetap hidup ya ini warung-warung kecil kayak gini. Kalau masih sehat kan? Pulang sih, lapar. Lapar mah gampang. Artinya cuma masalahnya dikasih nasi sedikit selesai dalam masa kelaparan kan. Tapi kita berpikir panjang nih loh. Coba kita berpikir panjang. Bagaimana pelot bisa? Ya siapa tahu ya kan. Ya. Pelot yang tadinya preman kampung, ngusuin warga, tiba-tiba jadi pengusaha ternak. Nah itu Yang berhasil. Mau kan? Mau Loh dong. iya dong. Artinya mau dulu nih. Kita mau dulu. Pelot mau berubah kan gitu kan. Mau. Berubah hidupnya. Nah, untuk berubah menjadi perilaku dari perilaku preman menjadi perilaku usaha itu memang butuh usaha juga. Betul. Jadi itu kan semua berangkat dari pikiran, Iya. ya kan? Pikiran turun ke ucapan. Jadi ketika kita pikirannya negatif, yang muncul kata-kata negatif terus. Kalau kita pikirannya positif, yang muncul kata-kata positif. Nah, ketika kata-kata positif muncul terus, itu nanti akan muncul dalam tindakan. Tindakannya pun tindakan positif. Bener. Nah, kalau tindakan positif terus diulang-ulang itu menjadi karakter. Benar.
jadi Tapi karakter. Aye jadi negatif thinking mulu kalau ngeliat Pak Toto. Iya, tiap kali ngeliat dia kalau di pos ronda, Aye langsung didukung. Aduh. Nah, nggak ada masalah. Itu kan jadi pemicu. Itu menjadi Kalau ya, untuk berubah, ya tetap kan? disikapi dengan positif. Oh ya Positif. berarti supaya kita lebih disiplin, supaya kita lebih hak dan kewajiban kita itu lebih jelas, gitu kan, lebih jelas. Gitu. Jadi itu tadi tuh terbentuknya sebuah karakter itu berangkat dari pikiran, diucapkan, ditindakkan, diulang-ulang terus menjadi karakter. Bayangkan 268 juta atau mungkin sekarang 270 juta berpikir positif, Indonesia kayak apa? Jadi yang berpikir positif bukan hanya rakyatnya ya, Pemerintahnya juga. pemerintahnya juga. Jangan Bahkan berpikir positif. Pemerintahnya bahkan berpikir positif juga bertindak positif. bertindak positif 2 kali lipat dari rakyat. Iya, harus Gitu. mikirin rakyat bener-bener. DPR-nya berpikir positif, bertindak positif, ya kan. Harus mau Gubernur dan mendengarkan, jangan orang mau bicara terus dimatikan mic-nya. Nah, Apalagi mendengarkan aspirasi rakyat di jalanan ya. iya itu tuh harus ayolah sama-sama berpikir positif. Mau maju apa enggak gitu. Betul. Indonesia baru 75 tahun loh ini. Iya kan, masih belum lama dibandingkan dengan Majapahit, Sriwijaya, ya kan yang usianya udah sampai ratusan tahun. Nah, ada persoalan gini, Ki. Gimana kalau saya pengen berlatih tapi yang muncul kayak kalau tadi pikiran negatif terus, gitu kan? Ya harus dilawan kan. Keluarkan aja pemikiran negatif yang bisa kayak tadi kalau, aduh mau nyari kerja orang lain ini, jadi nggak bergerak kan? Keluarkan dulu pikirannya, terus cari perbandingannya, cari lawannya, gitu. Misalnya, kalau orang lain tadi banyak di di PHK, terus apa yang kira-kira bisa dilakukan kan gitu kan? Kalau mau berdagang orang gimana mau beli, orang nggak ada daya belinya gitu, dicari, kita cari terus. Nah itulah cara untuk melatih hal yang positif, itu positif. Nah pemikiran positif itu kan sama dengan doa sebenarnya, prasangka kita kepada Tuhan gitu. Ketika kita berprasangka pada Tuhan pasti ada jalan, nggak mungkin nggak ada jalan, pasti ada jalan. Dan bisa juga begini, misal kita punya pikiran negatif, nggak apa-apa, tulis saja pikiran negatifnya, tulis terus, tulis sampai habis pikiran itu. Nah, terus diimbangin hal yang positifnya apa, tulis, tulis chat. Nah, itu dibandingin tuh kan, ini lawan ini, coret. Nanti akan misalnya hasilnya kosong, imbang gitu, atau positif masih menang sendiri. Nah, yang positif satu ini kita kembangkan. Jadi semua itu ada penawarnya, ya kan. Nah, kalau misalnya kita sendiri bisa menetralisir yang negatif dan yang muncul semuanya positif, itu udah bagus lagi. Betul loh, benar. Lebih bagus lagi. Nah, Aye jadi ada ide. Apa? Toto, ntar Aye jadi tukang jual goreng keliling boleh ya? Wah, ini baru. Ini dia kan udah dikenal di kampung. Bener. Bahwa ini orang juga pasti mau beli tuh. Gorengannya dari Pak Toto, yang muter keliling pelok. Tinggal bagi hasil ya kan. Bagi hasil. Nah, Pak Toto jadi tetap Tetap konsep di di sini. sini. Dia nggak perlu keliling-keliling tuh. Boleh ya Pak Toto? Boleh. Jangan nanti ketemu hantu segala macam tuh kalau. Yang penting kerjasama yang baik. Nah, Yang penting kalau jujur, ya kan. Kerjasama yang baik itu harus ada di hitam di atas putih, walaupun sederhana ada perjanjian. Kalau misalnya laku 10, pelor bagiannya berapa ditulis ya, nanti kalau memang udah laku segera dikeluarkan. Sebelum keringat kering. Bener. Jangan sampai udah ini diterima main lupa aja gina. Iya, pura-pura lupa. Pelit itu sih jatuhnya. Sulit. Sulitnya bukan cuma buat nanti, semua Pak Toto juga ikut sulit. Kebagian. Nah, dia juga harus dituntut kejujuran nih Pak Nur nih. Laku 10 harus bilang 10, jangan bilang jatuh lah di jalanan misalnya gitu, nggak boleh begitu. Dan gini loh, ketika sudah mulai dikasih kepercayaan, benar-benar dijalankan. Artinya jangan baru ngider, aduh capek, udah tidur aja. Terbilangan Pak Toto nggak laku, jangan juga. Itu nggak adil juga. Ya udah, harus konsisten gitu. Berapapun dapatnya syukuri, ya kan. Siapa tahu dari hari ini cuma dapat 5, besok dapat 10. Turun lagi jadi 5 lagi besoknya lagi pasti naik lagi kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, misalnya hari ini cuma laku 5, besoknya 4, ya apa-apa, tahan terus.
besoknya lagi laku 3 nggak apa-apa, dipelajarin. Kenapa? Oh saya ngidernya cuma segitu, coba ngidernya lebih banyak. Lebih banyak. Coba ngidernya lebih banyak, menawarkannya lebih serius, tampilannya lebih oke gitu kan ya. Benar. Mungkin akan berubah. Setelah ngider lebih banyak, pengen lebih banyak lagi gimana? Pengen kan banyak anak buah. Nah, bisa ngerekrut lagi kan. Rekrut lagi. Nah, nanti kalau misalnya jualan, tanya yang beli gimana? Pisang gorengnya enak nggak? Nah, Pisang gorengnya enak, coba kecil ya. Oh, Terus nanti lapor ke Pak Toto, Pak Toto, ini ada kritik dari pembeli, ini. Nanti besoknya dirubah lagi. Ya tentu saja yang masih mikir margin. benar. Jual goreng Iya benar. harus margin kan? Ya, benar, kan jualan harus ada jualan untung. harus ada margin. Jadi itu marginnya berapa? Tapi ngambil margin jangan digedein juga. Ya kan? Dan terpenting sebelum keringat kering harus dibayarkan. Margin jangan terlalu besar. Ya kan? Jangan alasan ini itu tuh dipotong gitu kan. Iya, apa-apa kok dipotong Pak Toto. Betul. Jangan Pak Toto. Oh, enggak. Walaupun pelor masih punya utang sama Pak Toto, hak Itu beda. Silahkan bayarkan dulu. Iya. Ketika sudah dibayarkan nih Lor ya, bayar utang. Itu boleh. Kayak gitu. Iya, ini sudah pegang duit dong. Kalau bahasa Jawanya itu kalau misalnya dia baru setor, haknya dia ngurus namanya cadak cekel. Iya. Jadi ijabahnya jelas. Jawabannya jelas. Pak benar. Toto kewajiban untuk membayar upahnya sudah selesai tuh. Selesai. Nah. Tinggal haknya Pak Toto nagih. Lor, bayar dan Lor utangnya. Nah, misalnya ya dia separohnya, biar dia juga bisa hidup. Benar, benar. Besok bisa keliling lagi. Itu udah bener nih pelor nih, cerdas nih. Benar. Gitu. Karena Jadi namanya keringat itu kan tuh katanya semua keringat doa. Oh, Iya. Ya kan? Semua Keringat. keringat itu doa. jangan sampai menikmati keringat orang lain tapi tidak memberikan haknya. Nah, Itu kan. Nah, itu Maka boleh. ketika pekerja yang kita pakai keringatnya mengeluh pada Tuhan, kita berdosa. Waduh, Dosa dosa itu ngeri banget ngeri. itu dampaknya. Iya. Aneh istilah orang yang terzolimi itu masuk. Iya. Kategorinya, ngeri. Itu. Apalagi misalnya keringatnya dia dipakai untuk menghidupi keluarganya. Nah, Ya, Ya kan? itu. Punya anak, punya istri gitu kan. Boleh, yang gitu. mengharapkan dari keringatnya dia gitu. Itu serem. Jadi pesan buat Pak Toto, Iya, Mbak Ki. atur kerjasama yang baik Benar. dengan pelor, tingkatkan produksinya, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan semangatnya untuk keliling, Benar. ya kan? Supaya ini promosi, jangan lupa ya. Ini Oh, kan iya. udah tokoh kampung, semua orang udah kenal. Iya, udah Mungkin megang. pasti- Marketnya udah megang kok. Market sebenarnya. udah naik Tinggal dikasih produk, tinggal kasih gitu ya. produk. satu lagi tingkatkan utang. Ya kalau ada yang bisa beli bayar cash ya bayar cash lah. Makanya. Gitu. Orang mau bayar utang malah disuruh ngutang. Ya artinya gini, dari kita coba belajar positif aja sudah dapat satu solusi ya kan? Ya alhamdulillah gitu. Iya, ini Gimana? berangkat dari berpikir positif, Iya. kata-kata positif, tindakan positif, Iya. diulang-ulang terus Terus jadi menjadi karakter yang positif. Memang, waduh, makanya akan ada istilah karakter building gitu. Jadi gak ada lagi kata-kata sulit. Nggak ada Yang ada semuanya bahagia ya. bahagia, happy. Itu karakter building itu indah diucapkan, tapi pelaksanaannya ya gitu, susah. Wah, dapat pencerahan. Apa nih puisi pagi ini? Berpikir positif, kan kita lagi ini kan. Jadi gini, yang aku tulis ini, dalam tubuh kita itu dikuasai oleh yang namanya kolbu. Kolbu itu yang berkuasa. Kalau sepotong kolbu itu baik, maka baiklah seluruh hati, seluruh badan kita. Dia mengendalikan kemana mata memandang, kemana telinga harus mendengar, kemana tangan bergerak, dan kemana kaki melangkah. Itu sepotong hati, sepotong kolbu. Tapi saya menyebut bahwa kolbu itu adalah perpaduan antara hati dan pikir, hasil kerja antara hati dan pikir. Keseimbangan itu tadi. Keseimbangan. Yang produknya masing-masing berbeda. Berpikir positif. Jika tubuh manusia sebuah kerajaan, maka di dalam tubuh itu ada sang raja, ada hulu balang, ada prajurit, ada para menteri, dan ada konsep berpikir.
Jika baik sang raja, maka baiklah seluruh tubuh. Lantas, siapakah yang menduduki sebagai sang raja? Dialah kolbu kita. Kolbu perpaduan antara hati dan pikiran. Jika hati bekerja, menghasilkan kelembutan dan kekasaran. Jika hati bekerja, menghasilkan kelembutan dan kekasaran, seni dan keindahan. Jika pikiran bekerja, maka dapat menghitung banyak dan sedikit, bisa membedakan salah dan benar, dan segala hal yang dapat dikalkulasikan. Tapi jika hati dan pikiran bekerja, jadilah kalbu. Hasil kerjanya adalah kebijaksanaan yang mampu menembus masa depan dengan mengolah masa lalu. Dengan kebijaksanaan, maka tangan dan kaki akan bekerja secara tepat. Mata dan telinga akan bekerja sesuai perintah Tuhan. Asalah kalbumu agar mempunyai kepekaan. Jangan biarkan pikiran menguasai tubuhmu. Nanti akan rusak sebuah tatanan. Jangan biarkan hati bekerja sendiri. Nanti akan menjadi lemah. Rasa iba kepada kemungkaran. Memuja cinta yang tidak semestinya. Memuja seni yang merugikan hanya atas nama estetika. Padukan hati dan pikiran biar menjadi kebijaksanaan, kebijaksanaan, kebijaksanaan. Pikiran harus berpikir positif dan hati harus berprasangka baik. Begitulah semestinya. Wah, ini the best lah. Gitu. Ki, Ya, kita nyari investor pagi-pagi lah, Ki. ayo muter. Itu sekalian aja ambil dagangannya tuh. Keliling. Itu berpelot dulu kan? Iya. Ya kan? Tok. Kita Iya. coba cari peluang-peluang yang lain. Ayo keliling. Jangan ya. cuma Oh ambil iya, kalau aku mau lain. belajar. Mau belajar Ah. keliling pakai nih, mumpung masih hangat gorengan tempe. Silakan diatur ya, angkatnya Ya, diatur oh, berdua. iya. yang jelas. Iya. Tuh. Mas Bongsor, Baski, terima kasih. Ya, Oke. Jalan dulu ya. Iya, iya, Stop. siap. Lar, yang bener ya. Siap, mau Mhm. mau. Terima kasih, makasih. Waalaikumsalam. Waduh, Oke, Tok. harus punya berpikiran positif. Wah, itu memang maju ya. Oke, Tok hitung dulu. Oh iya. Kagak nyalahin aja ntar kalau ada salah-salah gimana. Mau ngitung gorengan apa ngitung utang? Gorengan. Oh gorengan, oh iya iya udah. Ya pokoknya percaya aja, yang penting kita punya pikirannya positif. Tolong dibawa aja, muter aja. Ayo dagang ya, Tok. Jadi panggul bukannya beras. Nah digituin, nah iya. Gak apa-apa dikit, yang penting untungnya selangit ya. 10.000 ya, Tok. Iya, Gorengan. iya 30-40 ribu ya. Gorengan. Kaya dah pokoknya. Bu, beli, Bu. Ya, aduh, alhamdulillah gorengannya dibawa. Sip. Nyambung mulu nih Bang.